Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan tatap muka walaupun secara online. Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun topik yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini yaitu mengenai proses penerjemahan dan unsur-unsur dalam proses penerjemahan itu sendiri. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nurrahma Agustina Pratiwi dan dua teman saya yaitu. Halo semuanya, nama saya Nabila Afriliani. Halo semuanya, nama saya Dahri Nisa. Nah, langsung saja kita mulai pada materi yang pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh Nabila Afriliani. Silakan, Saudari Nabila. Baik, terima kasih Tina. Jadi materi yang pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah proses penerjemahan. Tapi sebelum ke proses, kita mau tahu dulu apa sih menerjemahkan itu. Nah, menerjemahkan adalah mengalihkan pesan dari teks bahasa sumber ke teks bahasa penerima. Nah, teks bahasa sumbernya itu adalah bahasa asli dari yang ingin diterjemahkan tersebut. Misalnya dari film yang berbahasa Inggris, berarti bahasa sumbernya adalah bahasa Inggris dan bahasa penerimanya adalah bahasa Indonesia. Gitu. Lalu apa yang dimaksud dengan mengalihkan pesan? Mengalihkan pesan artinya memindahkan pesan yang sama dari teks bahasa sumber ke teks bahasa penerima. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses menerjemahkan. Proses menerjemahkan itu ada 5 langkah. Yang pertama, mempelajari leksikon, struktur gramatikal, situasi komunikasi, dan konteks budaya bahasa sumber. Yang kedua, kita harus menganalisis bahasa sumber untuk menemukan maknanya. Nah, baru kita masuk ke yang ketiga, yaitu mengalihkan pesan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Yang keempat, mengungkapkan kembali makna itu ke dalam bahasa penerima dengan menggunakan struktur yang tadi disebutkan di atas. Dan yang terakhir itu, kita harus mengecek ulang hasil dari terjemahan, yaitu apakah pesan yang dinyatakan kembali terjemahan dengan pesan yang disampaikan oleh penulis. Nah, selanjutnya kita masuk ke inti materi, yaitu struktur gramatikal. Yang pertama ada atributif. Di sini atributif adalah kata atau kelompok kata yang ditempatkan berdekatan dengan noun tanpa diselingi linking verb. Jadi dia letaknya itu bisa sesudah atau sebelum noun. Dan atributif itu ada dua jenisnya, yaitu atributif noun sama atributif adjective. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang atributif noun dan atributif adjective. Yang pertama, atributif noun untuk kata benda. Kata ini tuh selalu berada sebelum noun yang diterangkannya, atau disebut juga head noun. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Yang nomor pertama, wear this baseball cap properly so it can cover up your hair. Nah, bahasa Indonesianya itu pakai topi baseball dengan benar supaya dapat menutupi rambutmu. Jadi, yang termasuk atributif noun di sini adalah kata baseball. Dan dia terletak di sebelum kata cap atau topi. Jadi, dia menerangkan bahwa topi ini adalah topi baseball. Tuh. Dan yang kedua, kalimat yang kedua yaitu she made this corn soup with sweet corn from the local farmers market. Tuh, artinya dia membuat sup jagung ini dengan jagung manis dari pasar petani lokal. Nah, yang jadi atributif noun di sini adalah kata corn itu sendiri yang terletak sebelum kata sup. Kan sup itu kata noun ya, corn itu juga. Nah, jadi dia menerangkan bahwa sup ini adalah sup jagung. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua itu atributif adjective. Nah, normalnya berada sebelum noun yang diterangkannya. Jika kata tersebut berada setelah noun, lebih tepatnya disebut post-positive. Nah, di sini ada contoh kalimatnya. Yang pertama itu, who owns the beautiful cottage on the hill? Artinya siapa yang memiliki pondok cantik di atas bukit itu. Yang menjadi atributif adjective itu adalah kata beautiful yang terletak sebelum kata noun, yaitu cottage. Dia menerangkan bahwa pondok tersebut cantik. Yang kedua,
ada sunblock can help prevent the ultraviolet A or UVA and ultraviolet B or UVB radiation from reaching your healthy skin. Nah, atributif adjektifnya itu di sini adalah healthy skin, yang artinya kulit sehat. Jadi healthy ini menjadi adjektifnya skin atau terletak sebelum kalimat noun itu sendiri. Nah, sekian pembahasan dari saya yang dapat saya berikan. Saya kembalikan lagi ke moderator Tina. Baik, terima kasih Nabila atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ririn, yaitu mengenai gerund dan apa ini? Oke, untuk Saudari Ririn, silakan, dan participle. Terima kasih, Tina. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Darinisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai participle dan gerund. Yang pertama, ada participle. Participle adalah bentuk turunan dari kata kerja dalam bahasa Inggris yang bisa digunakan sebagai kata sifat atau untuk membuat kalimat tenses. Contoh participle dalam bahasa Inggris, di sini ada contohnya bored dan boring. Kedua kata ini berasal dari kata kerja yaitu bore yang artinya membosan. Yang artinya bosan. Nah, di sini ada contohnya lagi, contohnya she is bored in the class. Dia bosan di dalam kelas tersebut. He is boring teacher. Dia adalah guru yang membosankan. Di sini bored dan boring adalah termasuk dalam present participle dan past participle. Boleh di next, Nabila? Nah, di dalam bahasa Inggris ada dua bentuk participle, yaitu present participle dan past participle. Present participle adalah bentuk kerja plus ing. Contohnya dia ada boring, exciting, interesting. Nah, kalau past participle biasanya digunakan sebagai adjektif yang digunakan untuk menjelaskan perasaan seseorang. Biasanya dia menggunakan verb 3, seperti bored, excited, dan interested. Nah, contohnya dari present participle ada falling leaf, daun yang jatuh. Berarti falling-nya itu menjelaskan si daun, si bendanya itu yang jatuh. Kalau past participle, seperti contohnya I'm bored. Nah, bored itu menjelaskan perasaan si sayanya itu yang bosan. Gitu. Boleh di next, silakan. Nah, terdapat juga yang namanya jiran. Jiran dan present participle sama-sama merupakan kata kerja yang diberi akhiran ing. Namun kita bisa mengetahui perbedaan lewat fungsi kalimatnya. Jiran bertindak sebagai kata benda, sedangkan present participle bertindak sebagai adjektif. Jiran bisa diposisikan sebagai subjek atau objek dalam kalimat, sedangkan present participle diposisikan untuk menerangkan kata benda aja. Contohnya, my mother loves gardening so much. Ibuku sangat suka berkebun. Nah, si gardening ini berperan sebagai objek. Kalau baking cookies is a fun activity. Membuat kue adalah kegiatan yang menyenangkan. Di sini baking cookies itu berperan sebagai subjek. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator, Tina. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu materi tentang tenses marker dan auxiliary model. Untuk materi pertama yaitu tentang tenses marker. Di sini kita belajar tenses ya. Jadi di Indonesia itu sendiri kita hanya mengenal keterangan waktu. Beda dengan bahasa Inggris di mana tenses itu sangat penting. Nah, tenses sendiri itu apa sih? Tenses itu untuk membuat pernyataan jelas kapan waktu itu terjadi gitu. Jadi kita bisa belajar kalau tenses itu ada tiga jenis tenses, yaitu ada present participle, present, ada future, dan ada past. Nah, dari tiga itu bisa dijabarkan menjadi 16 tenses. Nah, yang dimaksud di sini tenses marker adalah suatu patokan atau bisa disebut ciri khas dalam sebuah tenses tersebut. Gitu. Jadi kita lihat aja langsung dari contoh pertama, yaitu he writes his girlfriend a letter every week. Nah, kita bisa lihat di situ yang disebut tenses marker di dalam kalimat itu, yaitu dalam kata write. Nah, di dalam kata write itu adalah verb.
dalam verb itu dia ada penambahan es setelahnya. Nah, di situ kita bisa lihat kalau itu adalah simple present tense dan time at verbs-nya di dalam kalimat itu adalah every week. Every week di situ bisa diterangkan bahwa setiap minggu dia menulis surat untuk pacarnya gitu. Jadinya itu menjelaskan suatu rutinitas dia. Nah, untuk contoh yang kedua itu ini seharusnya he has ya teman-teman ya, he has. Jadi di sini yang dimaksud dari si tenses marker di sini adalah has dan write dia adalah bentuk verb 3 dari write ya. Nah, ini menunjukkan sebuah hasil yang dilakukan selama this month, 1 bulan ini tuh apa? Yaitu menulis 3 surat gitu. Nah, tenses marker di sini adalah has dan written. Sedangkan untuk time at verbs-nya yaitu adalah this month. Untuk contoh yang ketiga yaitu he wrote her a very long letter last week. Nah, di sini menunjukkan tenses apa? Di sini menunjukkan tenses past tense. Kita bisa lihat di situ adalah ada verb to dari write yaitu wrote dan time at verbs di situ adalah last week. Itu menunjukkan last berarti itu terjadinya past gitu. Situasinya udah lewat gitu. Jadinya ya disebut tenses marker di sini adalah ciri khas dari sebuah tenses itu sendiri kayak as dalam simple present, terus has verb 3-nya dalam present future, terus sama satu lagi ada past di dalam verb 2 itu. Jadi itu yang disebut dengan tenses marker. Untuk selanjutnya boleh bantu next. Nabila. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu tentang auxiliaries dan modal. Auxiliaries dan modal itu sendiri adalah apa? Kata kerja bantu yang mempunyai fungsi dan makna yang berbeda-beda. Nah, auxiliaries dan modal di sini contohnya adalah banyak macamnya ya. Ada short, terus must, can, could, terus ada am, is, does, do. Di situ sebenarnya itu to be, cuman kita bisa memasukkan itu sebagai modal gitu ya. Modal. Nah, kita langsung ke contoh aja ya. Itu ada contoh yang pertama yaitu our friends should be here in a few minutes. Nah, auxiliaries model di situ apa? Should. Nah, di situ should itu artinya apa? Dalam bahasa Indonesia yaitu diharapkan. Dan ada must. Dalam contoh yang kedua itu our friends must be here in a few minutes. Must di situ diartikan sebagai harus. Nah, perbedaan dari must dan should itu sendiri adalah kalau must itu digunakan sebagai larangan atau prohibition, sedangkan untuk should itu dia biasanya digunakan untuk kritik atau saran gitu. Dan ada banyak lagi kayak penggunaan can, could, terus ada may, might gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah tentang question tag. Biasanya kita dalam mengartikan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, satu kata aja ya, contoh tentang bukan dalam question text itu. Nah, kita bisa lihat untuk contoh di situ yaitu ada he is clever, isn't he? Terus ada he smokes, doesn't he? Terus ada he can sing, can he? Terus ada he was he? Di situ ada isn't he, ada doesn't he, ada can he, sama was he. Itu sebenarnya satu arti yaitu artinya bukan gitu. Jadi itu nggak mesti itu can berarti dapat gitu, enggak. Jadi di situ bisa diartikan sebagai bukan begitu guys. Jadi itu yang materi yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya tentang kesimpulan ya, kita lanjut ke kesimpulan. Oke, jadi kesimpulan yang pertama itu tentang atributif.
Atributif adalah kata atau kelompok kata yang ditempatkan berdekatan dengan noun, tanpa disilangi linking verb. Dan atributif itu tadi terbagi dari dua jenisnya, ada atributif noun sama atributif adjective. Oke, selanjutnya. Kiri. Nah, present participle dan gerund sama-sama menggunakan verb ing. Perbedaannya, present participle ditempatkan untuk kata sifat, sedangkan gerund ditempatkan sebagai noun dan bisa menjadi subjek atau objek. Past participle ditempatkan sebagai adjektif, namun kebanyakan menggunakan verb 3. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang tenses marker. Tenses marker itu tadi sudah saya jelaskan, yaitu tentang patokan atau ciri khas dalam beberapa tenses yang menunjukkan keterangan waktu. Nah, untuk selanjutnya juga model auxiliaries adalah kata bantu, kata kerja bantu yang mempunyai fungsi dan makna berbeda dalam penggunaan dan kalimat yang contohnya tadi ada can, could, be, can, could, must, terus ada may, dan masih banyak lagi. Jadi itu materi yang bisa kami sampaikan. Misal ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan jika ada pertanyaan, bisa masukkan ke kolom komentar ya, guys ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.